Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 16, kami ulangi edisi Selasa 17 Desember 2024. Jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Bajawa pastikan ketersediaan beras bagi masyarakat di 2 kabupaten Ngada dan Nagekeo aman. Jelang Natal dan Tahun Baru, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF siap siaga menyambut wisatawan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Bulog Cabang Bajawa memperkuat ketersediaan beras bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Bulog Cabang Bajawa memperkuat ketersediaan beras bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar perayaan Natal dan juga Tahun Baru kali ini tidak terkendala dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi termasuk terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bulog Cabang Bajawa terus menambah ketersediaan beras di gudang untuk mengantisipasi lonjakan permintaan beras oleh masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, baik gudang Bulog yang ada di Kabupaten Ngada maupun Kabupaten Nagekeo. Saat ini 3 gudang beras milik Bulog Bajawa tersedia 1.900 ton beras dan akan ditambahkan lagi 700 ton beras dengan rincian 300 ton beras untuk gudang di Kabupaten Ngada dan 400 ton beras untuk memperkuat gudang di Kabupaten Nagekeo, serta tersedia juga 126 ton gula, 700 kg terigu, dan minyak goreng sebanyak 18.000 liter. Kepala Bulog Cabang Bajawa Daini Nixon OBJ mengatakan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru sering terjadi lonjakan permintaan kebutuhan masyarakat akan sembako. Untuk itu pihak Bulog sedapat mungkin menyediakan permintaan masyarakat. Saat ini menurut Daini ketersediaan beras aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Untuk persiapan menghadapi Hari Raya Natal ini kami memperkuat stok kami. Itu saat ini kami menerima 300 ton masuk di gudang Fombata di Bajawa. Selain itu juga untuk penambahan stok untuk Kabupaten Nagekeo itu sebanyak 400 ton. Nah, itu sementara dalam proses penerimaan. Dan dengan tambahan stok ini jadi 1.900, tambahan sekitar 700 ton masuk ini, itu perhitungan kami, itu kami bisa menyanggupi permintaan atau kebutuhan terkait dengan sembako. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik, Bulog Bajawa juga melakukan operasi pasar murah di beberapa titik strategis yang ada di Kabupaten Ngada dan juga Kabupaten Nagekeo. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat yang tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF siap siaga menyambut wisatawan. Laporan Epi Wahab. Kita sudah melakukan berbagai persiapan ya. Salah satu itu kita antisipasi Nataru ini dengan kesiapsiagaan. Memasuki musim libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF meningkatkan kesiapsiagaan menyambut kedatangan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang juga bertepatan dengan kondisi cuaca yang memasuki puncak musim hujan. Hal ini disampaikan langsung PLT Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh kepada media. Kita sudah melakukan berbagai persiapan ya. Salah satu itu kita antisipasi Nataru ini dengan kesiapsiagaan menyambut kedatangan pengunjung. Tapi yang lebih penting juga ini kan kita harus mulai pikirkan kondisi cuaca.
Menyadari kondisi cuaca yang saat ini sedang memasuki musim hujan dan kadang disertai angin kencang, sehingga berdampak pada terganggunya aktivitas pelayaran ke beberapa destinasi yang salah satunya di kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK, pihaknya coba menginisiasi untuk membuat kegiatan-kegiatan dalam kota Labuan Bajo agar wisatawan tetap dapat mengunjungi Labuan Bajo. Itu juga kita belajar dari pengalaman. Ini Labuan Bajo hari ini kita harus sepakati bahwa ini sedang low season. Jadi kita harapkan dengan event-event yang kita bisa lakukan mulai bulan Desember ini sampai akhir tahun, sampai awal tahun, itu kita harapkan itu bisa menaikkan jumlah pengunjung yang bisa datang ke sini, lebih lama mereka tinggal ke sini, dan bahkan mungkin mereka punya memori lagi untuk bisa datang kembali. Ya, ayo kita ke Labuan Bajo. Labuan Bajo siap karena banyak destinasi yang masih sangat pristine, sangat asli. Lalu kita sekarang punya produk-produk kuliner lokal yang sangat baik dan saya kira akan memberikan juga pengalaman dan sensasi mengenai Labuan Bajo yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat kita. Kendati demikian, dia juga mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu waspada serta mencari informasi terkait perakiran kondisi cuaca, terutama sebelum melakukan aktivitas seperti pelayaran dan aktivitas di destinasi yang beresiko besar terkena dampak akibat cuaca saat ini. Adapun beberapa destinasi di dalam kota Labuan Bajo yang dapat dikunjungi wisatawan meliputi Waterfront Marina Labuan Bajo, Puncak Waringin, Bukit Amelia, Bukit Silvia, Golomori, Gua Batu Cermin, Kampung Melo, Pantai Pede, Pantai Gorontalo, Pantai Waicicu, serta beberapa kafe maupun restoran yang selain menyuguhkan makanan dan minuman, juga menyuguhkan pemandangan alam berupa laut yang dihiasi hamparan kapal-kapal pinisi. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sebanyak 300 siswa SMA Katolik Suradikara ND menjalankan aksi penanaman pohon 400 anakan mahoni di Gua Maria Lourdes, Datu Soko. Laporan Rovinus Wula. Sebanyak 300 siswa-siswi SMA Katolik Suradikara ND menjalankan aksi penanaman pohon 400 anakan mahoni di Gua Maria Lourdes, Datu Soko pada Sabtu 14 Desember 2024. Rosaline Rai, Joda Making, guru dan koordinator kegiatan penanaman menyampaikan bahwa Grand Surdik, salah satu ekstrakurikuler pilihan di SMA Suradikara, menjalankan program kerja nyata untuk menanam pohon dan menjadi salah satu perhatian Grand Sur kepada siswa-siswi peduli pada lingkungan sekitar termasuk tanam pohon. Joda Making juga memberikan apresiasi kepada siswa-siswi Grand Sur, perwakilan warga dan orang muda Katolik yang turut mengambil bagian dalam kegiatan tanaman anakan mahoni. Sementara Paternaris Ton Besi SVD Koordinator Live In menjelaskan dua kegiatan yakni Perjusami dan Live In merupakan kegiatan yang bertujuan membangun relasi sosial dengan sesama di luar lingkungan sekolah. Para siswa ikut mengalami situasi hidup bersama keluarga dan siswa bisa belajar bersama keluarga, membantu orang tua di rumah di mana mereka tinggal. Tujuan utama dari kegiatan ini kami mau mengajak anak-anak untuk sedikit mengalami situasi-situasi hidup bersama keluarga yang harapan kami bahwa mereka dapat keluarga-keluarga yang sederhana dan mereka bisa belajar sesuatu. Mereka hidup bersama, mereka tahu, lihat dan kondisi keluarga-keluarga itu, dan kami berharap bahwa itu memberikan impact untuk mereka. Dan selain bahwa kami tinggal bersama keluarga, tetapi anak-anak juga diajak untuk mencintai alam. Jadi mereka juga diajak untuk melakukan penanaman-penanaman di dua lokasi berbeda, dan saat ini kami berada di lokasi Gua Maria Datu Soko untuk melakukan penanaman anakan-anakan mahoni di sini, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik, kami bekerja sama dengan baik. Anak-anak punya antusiasme dan juga semangat untuk melakukan penanaman ini, dan memang kami berharap bahwa ini akan memberikan dampak yang positif untuk mereka. Paternaris berharap kepada siswa bisa mendapatkan nilai-nilai positif untuk dibawa pulang ke rumah dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka setiap hari. Paternaris juga menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua umat paroki Datu Soko dan semua elemen yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Perjusami dan Live In, berharap menjadi kegiatan tahunan ke depan. RRI Enerofinus Fula melaporkan. Kopi bukan hanya sekedar komoditas, tetapi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Colol, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Suimam.
Pelaku UMKM Desa Colol, Valentinus Tombor, Senin 16 November 2024 mengatakan bahwa usaha kopi yang dijalankannya telah memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarganya dan komunitas desa. Menurutnya, dari hasil berjualan kopi, banyak urusan keluarga dapat terpenuhi, mulai dari pendidikan anak-anak, kebutuhan makan sehari-hari, hingga biaya untuk acara adat yang penting bagi masyarakat setempat. Kopi ini salah satu napas kehidupan bagi kami masyarakat Colol. Kegunaannya bahwa dari kopi inilah kami bisa menyalurkan anak, bisa biaya makan minum setiap hari, dan urusan adat semua bersumber daripada kopi. Sehingga dalam perjalanan, puji Tuhan, ya saya terbantu dari sisi bisnisnya. Tentu di harga bahan bakunya setelah saya diproses menjadi kemasan, sehingga nilai pasarnya agak membantu ekonomi. Ia melanjutkan, usaha kopi yang dijalankan turut memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan semakin berkembangnya pasar kopi, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam bisnis ini, baik sebagai petani, pengepul maupun pengusaha kecil. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat serta memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan. Ditambahkan, kehadiran kopi sebagai komoditas unggulan di Desa Colol juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi adat setempat. Kopi tidak hanya hadir sebagai minuman, tetapi juga menjadi bagian penting dalam berbagai acara adat yang mengikat kebersamaan komunitas. Keberhasilan usaha kopi ini membuktikan bagaimana produk lokal dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masyarakat Desa Detubela, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende meminta Yayasan Tananua Flores untuk secara rutin bisa memprogram pengobatan gratis bagi mereka ke depannya. Laporan Rosa Dalima. Permintaan masyarakat Desa Wolo Oja ini disampaikan melalui Kepala Desanya Eus Takeus Kota. Di sela kegiatan Kades, Eus Takeus mengaku baru pertama kali desanya tersentuh program pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, masyarakat sangat antusias mengikuti program yang dilaksanakan oleh Yayasan Tananua Flores ini yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin minimal 6 bulan sekali dalam setahun dengan melibatkan tim kesehatan yang lengkap untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kepala desa saya merasa sangat bersyukur dan program ini saya merasa sangat baik di mana boleh dikatakan pemeriksaan gratis dan masyarakat saya tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi harapan saya mudah-mudahan kegiatan ini kalau tidak dimungkinkan per 2 bulan atau per 3 bulan berarti diharapkan untuk 6 bulan sekali diadakan kegiatan seperti ini. Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Wela Mosa, Bernadetta Dajo menyatakan puskesmas sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Difasilitasi oleh Yayasan Tananua Flores bekerja sama dengan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Wewaria. Dengan demikian pihaknya dapat mencapai target layanan integrasi kesehatan primer di puskesmas, termasuk pelayanan posyandu, lansia, dan kesehatan masyarakat yang terintegrasi. Dia menghimbau agar warga bisa melakukan pemeriksaan lengkap sedini mungkin untuk mengetahui risiko dan potensi terhadap penyakit tidak menular. Himbauannya lebih sering memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan, apalagi yang usia sudah 30 tahun ke atas kan resiko untuk terkena penyakit tidak menular nih. Resiko untuk terkena stroke, hipertensi yang berakibat fatal nantinya. Jadi diharapkan untuk sedini mungkin dapat melakukan screening kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Data yang terhimpun pada akhir pemeriksaan menunjukkan banyak warga yang menderita hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Pihak puskesmas sendiri telah melakukan edukasi mengenai upaya pengobatan dan pola hidup yang harus dilakukan oleh penderita. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. RA Al-Fatih ND menggelar kegiatan parenting untuk orang tua dan wali siswa. Laporan Lady Badin.
Kegiatan kelas parenting orang tua yang digelar RA Al-Fatih pada Sabtu lalu mengusung tema manajemen emosi untuk orang tua. Menghadirkan Nuni Astiniwati, konselor keluarga dari Rumah Keluarga Indonesia RKI-ND sebagai narasumber. Kepala Sekolah RA Al-Fatih ND, Siti Salma SPD menjelaskan bahwa kegiatan parenting ini merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan oleh RA Al-Fatih yang sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Siti Salma juga mengungkapkan bahwa tahun ini program parenting di RA Al-Fatih semakin diperkuat dengan peluncuran program PAUD Holistik Integratif oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan November lalu. Program parenting untuk orang tua ini merupakan implementasi dari program keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka, di mana pada tahun 2024 ini dipertegas lagi dengan adanya program PAUD Holistik Integratif yang pada bulan November kemarin baru saja diluncurkan oleh Kementerian Agama juga. Kegiatan parenting hari ini kami mengambil tema manajemen emosi untuk orang tua dengan narasumbernya Ibu Nuni Astiniwati. Kami memilih tema ini agar sejalan dengan moto RA Al-Fatih sendiri, yaitu mendidik dengan cinta, kasih sayang, dan keteladanan. Siti Salma juga mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan visi pendidikan antara orang tua dan sekolah guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Diharapkan melalui kegiatan ini, hubungan antara orang tua dan anak dapat semakin erat sehingga tumbuh kembang serta minat dan waktu belajar anak semakin berkembang pesat. Dan program parenting orang tua ini kami lakukan untuk mensinergikan atau menyamakan visi, menyamakan pola pendidikan, pengasuhan antara orang tua di rumah dengan guru-guru di sekolah. Kami ingin agar orang tua semakin banyak yang tahu bahwa mendidik tanpa kekerasan itu bisa kita lakukan. Memang sejatinya tidak ada orang tua yang sempurna, karena realitanya masih banyak kondisi yang tidak ideal. Jadi memang tantangan orang tua masa kini adalah harus terus belajar, mencari ilmu untuk menjadi orang tua yang layak untuk generasi sekarang. Kegiatan kelas parenting ini cukup mendapat perhatian orang tua dengan kehadiran yang cukup tinggi, sehingga diharapkan kegiatan serupa dapat terus diadakan guna membantu orang tua dalam mengelola emosi dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai positif. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Masyarakat adat suku Wolowea di Desa Wolowea, Kecamatan Woawai, Kabupaten Nagekeo, NTT, gelar ritual adat Mulapeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Adapun pelaksanaan ritual Mulapeo dilaksanakan pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 05 pagi. Ritual tersebut merupakan ritual langka di mana peristiwa ini baru digelar apabila peo yang merupakan simbol persatuan tersebut tumbang akibat termakan usia dan digantikan dengan peo yang baru. Ritual ini dihadiri seluruh masyarakat adat suku Wolowea yang terdiri atas 9 teda. Pada prosesi tersebut dilakukan pahabada atau pemotongan hewan kerbau serta babi yang dilakukan di lokasi peo. Ketua suku Wolowea, Siprianus Gu, kepada RRI menuturkan bahwa ritual tersebut diawali dengan ritual koe peo yang dilakukan di wilayah Ratonga Mobo pada sepekan sebelumnya dan dilanjutkan dengan kema peo atau pengerjaan peo hingga berakhir dengan ritual mula peo yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian ritual penggantian peo. Usianya memang sudah 700 tahun. Seandainya di bawah dasar tidak ada air, barangkali dia masih bertahan lama. Tapi karena di bawah dasar ada air, maka terus dia tumbang. Mungkin 1 bulan lamanya kami rencana. Setiap minggu kami berkumpul para mosa laki. Nah, kami rencana sebenarnya kami mau tanam kembali dia. Tapi satu dan lain hal, sesuai mimpi, petunjuk, kalau bisa kamu cari lain. Dia itu nanti dikuburkan atau bagaimana caranya, yang penting kamu atur saja. Peo ini sebagai simbol bersatu dan kesatuan. Karena adat kami di sini memang betul-betul tanda kesatuan.
bukan bercerai-berai. Sementara itu, Kepala Desa Wolowea, Franciscus Podo, selaku Ketua Panitia Ritual, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat adat Wolowea yang telah menyukseskan seluruh tahapan ritual adat, baik ritual Koepeo, Kemapeo, hingga puncak ritual Mulapeo. Berkaitan dengan kegiatan ini, kami atas nama panitia mewakili teman-teman lain mengucapkan terima kasih yang banyak kepada semua pihak yang turut terlibat dalam keberlangsungan kegiatan Mulapeo dari minggu lalu, Pokopeo, Pai 6 hari sampai hari ini puncak Mulapeo. Oleh itu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ini berkat kerjasama semua pihak. Dan juga kami panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sehingga di dalam kebersamaan kita dari minggu kemarin hingga hari ini ditemukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dengan kegiatan Tahun Baru hari ini, mungkin untuk ke depan harapan kami dengan yang ada kita menjadi kompak, menjadi persaudaraan antara suku, baik di Sapu maupun di KKD Omasepo. Turut hadir pada puncak ritual Mulapeo, penjabat Bupati Nagekeo yang diwakili oleh Camat Boawai Vitalis Bai, Wakil Bupati Nagekeo terpilih Gonzalo Gracianus Mugasada, Pastor Paroki Raja, serta para tamu undangan lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Senin 17 Desember 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.